Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Ega Wiguna. Kita akan lanjut untuk belajar memahami kurva. Pada chapter kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 atau yang biasa kita kenal dengan The Law of Diminishing Marginal Utility dalam teori perilaku konsumen merupakan bagian dari pendekatan kardinal, di mana menyatakan bahwa kepuasan yang diperoleh seorang konsumen itu dapat dinyatakan secara kuantitatif. Hukum Gosen 1 ini berbunyi, jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga akan bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginalnya akan semakin berkurang. Bahkan, bila konsumsinya terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif, dan kepuasan totalnya tentu akan menjadi berkurang. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai kurva marginal utility. Jadi, kita tidak langsung membahas antara marginal utility dan total utility digabung, tapi kita bahas satu persatu. Sekarang adalah kita bahas terkait dengan marginal utility dulu. Seperti biasa, kita gambar dulu kurvanya. Kita gambar dua garis seperti ini ya. Garis yang vertikal ini untuk barang ya, barang X, dan garis yang ini garis yang horizontal untuk barang X, dan ini garis yang vertikal untuk marginal utility daripada barang X ya. Nah, karena dalam marginal utility ini mempunyai slope yang negatif, maka kita gambar untuk kurvanya seperti ini. Nah, jadi ini slope-nya negatif ya. Oke, kita mulai saja dengan simulasinya. Jadi, ketika kita mengkonsumsi barang X sejumlah 1 ya, atau kita ibaratkan saja dengan meminum air ya. Ketika kita haus, kita langsung minum air nih, ya, 1 gelas. Maka kepuasannya itu bernilai 6. Kepuasannya bernilai 6. Selanjutnya, kita tambah lagi 1 gelas ya minuman tersebut. Maka kepuasannya dalam gelas yang kedua, ya, gelas yang kedua yang kita minum adalah 4 ya. Jadi nilainya 4. Selanjutnya kita tambah lagi minum 1 gelas ya. Jadi ini gelas yang ketiga yang kita minum. Maka kepuasannya bernilai 2. Selanjutnya kita minum lagi, ditambah lagi minumnya 1 gelas ya. Jadi ini gelas yang keempat yang kita minum. Maka kepuasannya adalah 0. Dan kita paksakan ya, ini sudah mulai kenyang, kita paksakan. Ini mulai kembung nih di gelas yang kelima, tambahan gelas yang kelima. Maka di sini kepuasannya justru akan berkurang. Nilainya jadi -2 ya. Nah, penjelasannya adalah bahwa memang tadi setiap tambahan konsumsi barang X ya, atau tadi setiap kita minum ya, maka tambahan kepuasannya akan turun atau semakin berkurang. Tadi gelas yang pertama, gelas tambah lagi 1 gelas, tambah 1 gelas, tambah 1 gelas, hingga akhirnya justru kepuasannya itu turun semakin berkurang. Bahkan tadi ya ketika masuk ke gelas yang kelima, karena terus dilakukan konsumsinya, minumnya terus, maka pada akhirnya justru tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif. Nah, selanjutnya terkait dengan kurva total utility atau kurva dari kepuasan totalnya. Seperti biasa kita gambar dulu di sini sumbu yang horizontal untuk barang X, sumbu yang vertikal untuk total kepuasan ya, total utility daripada barang X.
Kita gambar kurvanya untuk total utility seperti ini ya. Nah, kita simulasikan kembali seperti yang tadi, dimana ketika kita di sini meminum tadi ya, 1 gelas air ya, maka kepuasannya itu, total kepuasannya adalah 6 ya, penilaian 6. Selanjutnya kita minum 1 gelas lagi ya, kita tambah 1 gelas lagi, jadi total minuman ya yang kita minum itu adalah 2 gelas. Maka di sini kepuasan totalnya adalah 12 ya. Jadi kepuasan totalnya 12. Selanjutnya kita minum lagi 1 gelas, sehingga di sini totalnya sudah 3 gelas ya air yang kita minum. Maka kepuasan totalnya pun bertambah menjadi 16. Namun di sini ada penurunan daripada marginal utility-nya seperti tadi ya. Kepuasan tambahannya itu ada berkurang. Di sini 6, di sini ada cuman 4 ya, tambahan kepuasannya. Selanjutnya minum. Jadi akumulasinya sudah 6 gelas yang kita minum. Justru kepuasannya di sini, tambahan kepuasannya mulai pada titik 0 ya. Tapi total kepuasannya tentu bertambah menjadi 22. Nah, ketika di sini sudah mencapai titik ini, ya artinya mungkin tubuh kita tadi sudah mulai kekenyangan ya, sudah mulai kembung karena air. Kita paksakan minum lagi 1 gelas, ya. Justru itu akan menurunkan tadi ya, tambahan kepuasannya itu menjadi negatif. Hingga akhirnya ketika gelas yang ke-8 yang sudah kita minum, justru total kepuasannya ya, total utility-nya menjadi berkurang, yang tadinya 22 menjadi 20. Nah, itu berarti jika jumlah barang X ya, atau tadi jumlah air yang kita minum dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga memang semakin besar ya, bertambah. Akan tetapi ketika tambahan kepuasan ya, marginal utility-nya tadi yang diperoleh sudah menjadi negatif ya, ini sudah menjadi negatif tadi di gelas yang ke-8, maka kepuasan totalnya justru menjadi berkurang. Seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada chapter kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.